بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga di hari yang barakah ini, di momen pertemuan kita yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung nikmat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka pastilah kita selaku manusia tidak akan mampu menghitung nikmat pemberian Allah, karunia yang diberikan kepada kita semua. Dari sejak kita hidup, kita lahir di atas dunia ini, senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah berupa ribuan jutaan nikmat yang diberikan, dianugerahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, sayogianya lah kepada kita semua, hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, kita semua berkewajiban untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita terus bersolawat kepada baginda Rasul, mudah-mudahanlah kita semua termasuk golongan daripada umat-umat beliau yang akan senantiasa dianugerahkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, muslimat, nahdiyin wan nahdiyat rahimakumullah dimanapun anda berada. Melalui kesempatan yang mulia ini, Al-Faqir ingin mengajak kita semua untuk merenungi makna dari sebuah perjalanan hidup di atas dunia ini. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan dan kematian menjadi sebuah keharusan dan sunnatullah. Tidak ada orang yang akan hidup kekal di atas dunia ini. Kehidupan ini adalah panggung sandiwara yang terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz bagi kita semua. Oleh karenanya, kehidupan ini harus menjadi renungan bagi kita semua, bahwa kita hidup di atas dunia ini terus mengharapkan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang akan hidup di atas dunia ini kekal dan abadi. Hatta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah manusia yang insan kamil yang pada akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita selaku manusia yang dhaif, yang lemah, yang serba kekurangan dari segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya lah kita harus senantiasa merenungi hakikat kehidupan kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini adalah sesungguhnya ladang tempat kita menyemai untuk kita petik hasilnya nanti di alam akhirat. Oleh karenanya, kehidupan dunia ini harus mampu menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung, yang dianugerahkan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kehidupan ini membuat setiap kita akan terlena dengan hiruk pikuk
kemewahan dunia dengan kesenangan yang ada di dalamnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah tiada lain senda gurau dan permainan, la'ibun wa lahwun, permainan kehidupan yang akan menyita banyak waktu kita, penuh kesia-siaan. Oleh karenanya pada syiar nada dan dakwah Pondok Pesantren Al-Ma'arif Asy-Syafi'i Qamarul Huda di saat yang mulia ini, kami ingin mengajak kepada kita semua untuk selalu mawas diri, untuk selalu mempelajari makna dan intisari kandungan kehidupan yang akan kita jalani. Janganlah kehidupan yang sementara ini membuat kita lupa akan tujuan hidup kita menuju alam akhirat. Oleh karenanya, jika kebaikan yang kita tanam di atas dunia ini, tentu kemaslahatan dan kebaikan pula yang akan kita petik di alam akhirat. Man yazra' yahsud, bahwa siapa yang menanam benih kebaikan di atas dunia, maka ialah orang yang akan memetik kebaikan di alam akhirat. Ada sebuah syair yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini, akan menjadi renungan bagi kita semua bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara sifatnya, dan yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan kita yang hakiki di alam akhirat, bertemu dan berjumpa dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan Al-Faqir untuk menyampaikan pesan-pesan moral dalam bingkai syiar syair dunia fana. Hidup di dunia yang fana itu hanya sementara. Perbanyak amal dan karya agar hidup tak merana. Perbanyak amal dan karya agar hidup tak merana. Hidup di dunia yang fana itu hanya sementara. Perbanyak amal dan karya agar hidup tak merana. Perbanyak amal dan karya agar hidup tak merana. Ingin hidup yang bahagia, tak cukup hanya berdoa. Ingin hidup yang bahagia, tak cukup hanya berdoa. Tapi haruslah bekerja dengan jalan yang mulia. Tapi haruslah bekerja dengan jalan yang mulia. Hidup di alam dunia jangan mudah terpedaya. Hidup di alam dunia jangan mudah terpedaya. Dengan kemewahan dunia membuat kita sengsara. Dengan kemewahan dunia membuat kita sengsara. Hidup di dunia yang fana pastikan ada batasnya. Hidup di dunia yang fana pastikan ada batasnya. Hiasilah hidup kita dengan akhlak yang mulia. Hiasilah hidup kita dengan akhlak yang mulia. Hidup di dunia yang fana itu hanya sementara. Perbanyak amal dan karya agar hidup tak merana. Perbanyak amal dan karya agar hidup tak merana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ini
adalah sejatinya makna di alam kehidupan kita yang fana ini. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Karena kehidupan ini hanya sementara, maka kita berkewajiban untuk selalu perbanyak amal kebaikan, amal-amal karya-karya yang nyata, yang penuh dengan manfaat. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk memikirkan dunia sementara, tetapi kehidupan kita adalah liya'budun. Kita diperintahkan oleh Allah bahwa hidup di dunia ini kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, firman Allah, tetapi aku ciptakan jin manusia itu adalah untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang di dunia ini, jika kita ingin kehidupan kita baik, bahagia di dunia, tentu kita harus berupaya, berikhtiar dengan sekuat tenaga. Tidak hanya saja berdoa kepada Allah, tetapi harus diikhtiarkan melalui karya-karya nyata yang mulia, yang penuh dengan kebermanfaatan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang khairun nas, anfa'uhum linnas, menjadi manusia-manusia yang penuh manfaat, menjadi manusia-manusia individu-individu yang banyak menebar kebaikan dan kebermanfaatan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karenanya, kehidupan ini dengan segala kemewahannya, janganlah membuat kita lalai, janganlah membuat kita lengah akan arti dan makna sesungguhnya kehidupan kita yang amat masih jauh lebih panjang untuk kita titi di atas dunia ini dengan banyak kemaslahatan-kemaslahatan, dengan banyak membuat kita tidak silau dengan gemerlap kehidupan dunia. Karena sejatinya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kehidupan ini adalah sementara dan fana sifatnya. Di dalam kehidupan yang fana ini, ya, dengan penuh keterbatasan yang Allah berikan kepada kita, usia kita terbatas, rezeki kita terbatas, kesempatan kita terbatas, maka maksimalkanlah kehidupan yang sementara ini dengan kita banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kebaktian-kebaktian kita kepada Allah, dengan terus membungkus diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, karena Rasulullah adalah suri tauladan yang dicontohkan kepada kita dalam seluruh sendi kehidupan, bahwa baginda Rasul adalah suri tauladan yang patut dan wajib kita berpedoman, wajib kita mencontoh sendi-sendi kehidupan kita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu menjadi renungan dan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.